Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen terlebih dahulu. Syafiq Amar Priyanto. Kemarin kita sudah belajar tentang mukjizat. Bisa dijelaskan mukjizat itu apa? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Pintar. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar ada macam-macam dari mukjizat. Bisa disebutkan apa saja? Mukjizat kauniyah, mukjizat akhiriyah, mukjizat syahsiyah, mukjizat salbiyah. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang ada ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan juga syukur. Kalian juga mesti sudah mempelajari materi kali ini dari semalam ya. Kemudian yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu artinya usaha seseorang. Berarti kalau misalkan Mas Syafiq itu ingin mendapatkan nilai yang bagus, berarti harus berikhtiar, harus berusaha dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian bisa dijelaskan cara membiasakan diri untuk berperilaku ikhtiar itu seperti apa? Tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha, tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanatkan terhadap dirinya. Ya, kemudian yang kedua ada tawakal. Tawakal itu artinya kita itu berserah diri menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu apapun hasilnya nanti itu yang terbaik untuk kita menurut Allah gitu ya. Kemudian dampak positif dari tawakal itu seperti apa? Memperoleh ketenangan jiwa karena merasa lebih dekat dengan Sang Khalik. Memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya membuat kondisi hati semakin nyaman dan mendapat ridho Allah. Iya, pintar. Kemudian yang ketiga ada qanaah. Qanaah itu artinya rela atau ridho, menerima apa adanya. Berarti kita menerima apa adanya, bukan berarti kita itu malas-malasan dan hanya menunggu nasib ya, tapi kita itu menerima atas hasil yang sudah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, dampak positif dari qanaah itu ada menjadi orang yang mudah bersyukur. Jadi kita bersyukur apapun hasilnya, kita bersyukur. Jadi kita juga harus menanamkan sifat qanaah pada diri kita gitu ya. Kemudian yang keempat ada sabar. Apa yang Mas Syafiq tahu tentang sabar? Sabar adalah tabah menahan uji dan ulet dalam menyelesaikan masalah. Iya, jadi sabar itu kita itu tahan uji, tabah. Kayak misalkan Mas Syafiq berantem sama temen, jadi Mas Syafiq harus sabar karena menahan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan macam-macam sabar itu juga ada sabar dalam taat kepada Allah. Kayak misalkan ada teman Mas Syafiq yang menyuruh Mas Syafiq untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan diikuti. Kalau misalkan mereka membuat Mas Syafiq marah, Mas Syafiq harus sabar gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi apapun itu, Mas Hafid harus sabar ya, karena Allah itu sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah itu bersama dengan orang-orang yang iya. Kemudian, cara membiasakan diri berperilaku sabar apa saja? Membiasakan diri dengan menahan amarah kita menahan amarah kita ada hal yang menahan amarah jika ada teman yang mengajak kita. Iya, jadi itu cara membiasakan diri itu kita itu tidak mudah marah, harus sabar, jangan gampang marah. Kalau misalkan ada teman yang membuat Mas Hafid itu marah gitu, harus tahan emosi gitu ya, tidak mudah putus asa juga. Kemudian juga tidak suka tergesa-gesa, karena semuanya itu ada prosesnya. Kemudian yang kelima, ada apa? Syukur. Iya, syukur itu artinya berterima kasih. Jadi kita itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur itu juga bukan berarti dengan hal-hal yang baik-baik saja. Bersyukur intinya itu apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri. Nah, cara bersyukur itu dengan seperti apa, Mas Hafid? Mengucapkan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan Mas Hafid itu mendapatkan hadiah terus mengucapkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk mengevaluasi pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan soal ya, dikerjakan. Sudah selesai? Nah, jadi kita bisa simpulkan pada pertemuan kali ini ada berapa macam akhlak terpuji, Mas Hafid? Sebutkan apa saja. Ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur. Iya, jadi kelima-limanya akhlak terpuji itu sebenarnya itu saling berhubungan gitu ya. Yang pertama itu ikhtiar. Jadi kita itu berusaha dengan sungguh-sungguh atas apa yang kita inginkan. Kalau misalkan Mas Hafid pengen dapat ranking 1 di kelas, berarti harus belajar dengan giat. Kemudian yang kedua ada tawakal, pasrah. Atas apapun hasilnya itu kita harus pasrah.
Kemudian yang ketiga ada qanaah, ridho, rela. Kita harus ridho atas hasilnya gitu ya. Jadi misalkan Mas Taufik itu sudah belajar, sudah giat, tapi kok ternyata tidak mendapatkan ranking 1, harus qanaah, harus gitu. Yang keempat juga itu sabar, apapun hasilnya itu harus sabar. Innallaha ma'as shabirin, artinya Allah bersama dengan orang-orang yang iya. Kemudian yang kelima ada syukur, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lupa untuk bersyukur gitu. Kemudian yang mau ibu ingatkan, jika kalian ingin melakukan sesuatu hal, jangan lupa untuk berusaha dan berdoa. Tetapi keduanya juga harus imbang, karena usaha tanpa doa itu kalian namanya sombong. Kalian udah berusaha tapi kalian tidak meminta kepada Allah, itu namanya kalian sombong. Tetapi kalau misalkan kalian cuma berdoa tetapi tidak berusaha, bakalan sia-sia. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau sudah, kita kesimpulan ya untuk pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya, kita itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa untuk berdoa. Karena apa? Karena jika kita berusaha tanpa berdoa, itu kita sombong. Kita berusaha tapi kita tidak meminta kepada Allah, kita namanya sombong. Tapi kalau misalkan kita berdoa tanpa berusaha, itu akan sia-sia. Karena kita sebagai manusia juga harus berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Selepas itu harus tawakal, berserah diri kepada Allah atas apapun hasilnya nanti. Percayalah itu yang terbaik untuk kita. Paham ya anak-anak? Baiklah, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.